Melihat dengan situasi seperti sekarang, kira-kira bagaimana kemudian masyarakat Bali punya pilihan strategi? Hari ini kan kita butuh pilihan strategi, Pak Dut. Menurut pandangannya Pak Dut, strategi apa yang kira-kira akan menjadi sebuah pilihan menarik untuk kita ke depan masyarakat Bali ini? Mengelola keuangannya, mengelola ekonominya, sehingga bisa Bali ini bangkit kembali. Welcome to Lipot, Literasipedia on the spot, please open your mind. Hari ini sahabat Literasipedia, berjumpa lagi dengan saya Eka Mardika di acara Bincang Seru kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Selamat datang Pak Putu Swaste. Selamat siang Kak. Aduh, selamat siang. Merdeka. Wah, ini kalau udah ngomongin merdeka, ini luar biasa sekali. Jadi Literasipedia hari ini berkesempatan untuk mengunjungi rumah beliau. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang kita ini. Wah, ini tampilannya udah beda banget. Apalagi kemudian ada siluet Soekarno di sini sebagai founders atau founding mother bangsa kita, ini luar biasa sekali. Bagaimana Pak Putu kabarnya hari ini? Ya, pokoknya langsam-langsam aja kan. Iya. Situasi COVID itu nggak bisa kita gas-gas kan. Gas tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah. Situasi ini udah begini kan. Iya, luar biasa sekali. Buat teman-teman di sahabat Literasipedia juga untuk diketahui, beliau ini adalah tamatan dari Universitas Gadjah Mada, kemudian pernah di New York University dan di Cornell University. Wow, luar biasa. Jadi kalau ngomongin lintas negaranya udah sampai Amerika dan banyak negara yang udah dikunjungi. Gimana ceritanya Pak Utut? Mungkin bisa dibagi buat kita lah. Siapa tahu besok ada teman-teman di Literasipedia yang bakal mengikuti jejak Pak Putu Swaste. Ya sebetulnya yang saya lama itu kan di Gadjah Mada kan ya. Di Gadjah Mada saya kan angkatan sama Jokowi kan ya. Jokowi. Oh, satu angkatan. Satu angkatan 80 sama dia. Okay. Kemudian saya satu kelas itu sama Bu Retno Menlu, Pratikno Mensesnek, Muhammad Umar Sekretaris Wapres, Andi Malarangeng juga di sana satu angkatan. Cornelis Ley, Profesor Cornelis Ley di sana itu saya satu angkatan sama dia satu itu. Jadi rombongan itu tuh rombongan macam-macam, ada politisinya, ada pengusahanya, ada sekarang banyak yang jadi birokrat itu kan ya. Oke, banyak banget. Dan untuk teman-teman ketahui juga Pak Putu ini juga adalah penulis aktif. Nah, di depan kita ini banyak sekali tulisan beliau, buku-buku beliau yang salah satu ini Sanur, merawat tradisi di tengah modernitas. Kenapa Pak Putu senang sekali nulis itu? Ya kalau menulis itu kan sebagai orang yang di jalanan panjang di jalanan, kan hidup kita lebih banyak di jalan kan ya. Ya kita mesti tulis sesuatu yang kita pikirkan gitu kan ya. Sanur itu kan soal yang kita tulis itu kan tentang transformasi perubahan itu kan dari kultur tradisional menjadi multikultur yang ada di Sanur itu. Dari suatu desa menjadi desa internasional, jadi macam-macam orang yang ada di sana itu ya yang menjadi perubahan peradaban, disruption orang bilang. Tantangan sebagai seorang penulis ketika ingin menuliskan ide dan gagasannya, kira-kira apa Pak? Sebetulnya memang awal itu menuangkan pikiran itu juga. Biasanya kalau kita menulis itu kan banyak pikiran banyak orang yang ada di sana. Jadi kita menulis draftnya, kemudian kita diskusikan dengan banyak orang yang berbeda. Bukan hanya dari Bali saja, tapi banyak kawan kita dari Gadjah Mada, banyak teman-teman kita dari dosen di Unair, di Udayana, di Warmadewa, di Uniknas, itu kita kumpulkan, kita rumuskan, kemudian kita jadilah beberapa tulisan yang berbeda. Keren banget. Ini banyak tulisan, jadi tulisan itu pikiran, bukan pikiran sendiri, tapi banyak pikiran. Saya baru masuk ke sini tuh otak saya langsung traveling karena yang saya lihat pertama frame-nya adalah buku. Jadi Pak Putu Swaste ini udah kalau nggak menulis kayaknya bakalan sakit ini. Saya sudah menulis 24 buku ya. 24 Sekarang ada 4 buku yang mau selesai. Karena COVID ini selama 3 tahun, jadi saya gas di rumah. Banyak buku-buku yang tertunda itu, tulis yang tertunda, kemudian kita jadikan buku. Jadi kita selesaikan buku. Satu judulnya Lompatkan Kultural, satu itu ada kira-kira 340 halaman itu kan ya. Kemudian bukunya tentang peribadatan, itu tentang buku kultural, buku tentang Hindu tentang agama. Kemudian ada buku tentang demokrasi milenial, demokrasi milenial itu yang keempat adalah buku tentang HAM, tentang HAM. Jadi bukunya buku panjang itu, mungkin buku yang sudah diendapkan selama 4 tahun itu kan ya. Tapi baru
dengan COVID ini ada waktu untuk membongkar pasang lagi itu kan ya. Itu aja, berarti itu aja masalahnya. Saya nggak kebayang. Jadi selama 4 tahun menulis judul yang berbeda, konsentrasi dengan cerita yang berbeda, ini luar biasa sekali. Ini cendekiawan kita nih. Bali harusnya berbangga punya satu tokoh yang luar biasa seperti Pak Putu Sastro. Pak Putu, saya sedikit ingin menggali. Ini kita ngomongin Bali hari ini. Bali hari ini kan boleh kita bilang dengan cerita COVID kemarin itu minusnya sampai 12%. Dan itu betul-betul menghantam perekonomian kita hari ini. Sebagai seorang pengamat sosial politik, sebagai seorang penulis, kemudian koneksi dengan teman-teman di birokrasi, menurut Pak Putu, kita sebenarnya sedang menghadapi apa sih hari ini di Bali untuk kemudian bisa menyelamatkan perekonomian kita? Sebetulnya yang berat itu kan memang disruption itu kan, perubahan yang radikal yang terjadi di Bali. Jadi orang harus kembali pada titik nol itu kan ya. Balik ke titik nol. Titik nol itu kan ya, kan banyak perusahaan-perusahaan sudah tutup buku kan ya. Iya. Banyak perusahaan tutup buku. Di tempat saya ada 2-3 perusahaan sudah ditutup, sudah nggak bisa melanjutkan lagi. Kemudian ada hotel namanya Novus Taman Bebek dijual setengah harga karena sudah tidak mampu, karena nggak ada tamunya. Ongkos mahal itu kan ya. Jadi bukan hanya saya mengalami, cuma banyak orang sudah mengalami hal yang seperti itu. Hampir semua dipukul rata. Dan yang mungkin yang kelas menengah ke bawah itu mungkin tidak bisa bangkit lagi. Kenapa dia tidak bisa bangkit lagi? Karena modal itu sudah habis juga. Jadi kalau orang mempunyai hotel tingkat melati atau bintang 1, jadi kalau dia ingin mengoperasikan hotel itu, dia memerlukan investasi lagi. Karena kenapa? AC-nya mungkin sudah 3 tahun ini kan ya. AC-nya mungkin sudah dia harus cek kembali, kolam renangnya harus diberesin. Maintenance-nya mahal banget. Ongkos mahal. Jadi inilah orang memang perlu mulai dari titik nol lagi, perlu untuk melihat ke lapangan lagi apakah ini bisa dilanjutkan atau dia mencari partner baru untuk melanjutkan bisnisnya itu lagi gitu. Jadi harus terbuka, harus dibuka. Nah, melihat dengan situasi seperti sekarang, kira-kira bagaimana kemudian masyarakat Bali punya pilihan strategi? Hari ini kan kita butuh pilihan strategi, Pak Dul. Menurut pandangannya Pak Dul, strategi apa yang kira-kira akan menjadi sebuah pilihan menarik untuk kita ke depan masyarakat Bali ini mengelola keuangannya, mengelola ekonominya sehingga bisa Bali ini bangkit kembali? Soal ekonomi baru itu kan ekonomi digital. Ya, ekonomi digital yang dilakukan dengan online. Karena pemasaran hotel-hotel semua sekarang melalui online. Jadi orang Bali itu, pengusaha Bali berintegrasi dengan ekonomi digital. Dia tidak hanya pasar di sini, dia ada pasar di seluruh dunia. Dia harus memainkan namanya medsos, pasar melalui medsos, melalui online, melalui semua media, melalui Microsoft, Google, Twitter, kemudian WhatsApp, Instagram. Dia harus main dengan cara seperti itu. Nggak ada pilihan, hanya satu. Itu aja pilihannya. Karena apa? Kalau tenaga kerja terlalu banyak tuh dimakan di ongkos. Jadi dia harus canggih di dalam dunia yang baru ini. Pintu gerbangnya yang baru. Dan itu memang sudah ada, sudah hadir di depan kita. Dia tinggal mainkan aja. Berarti adaptasinya ini harus dipercepat juga. Harus dipercepat adaptasinya. Know-how-nya juga harus dipercepat. Know-how-nya. Ya? Betul juga. Pilihan nggak ada. Ya, pilihan begitu. Sama juga dengan petani kita lah. Kalau petani kita yang ada di Borobudur, kemudian petani kita yang ada di Singaraja, yang ada di Karangasem itu, dia menjual barangnya itu, misalnya dia jual bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kemudian apel, kemudian avocado, dia bisa jual melalui Instagram atau WA, melalui pemasaran melalui digital. Jadi pembelinya itu sudah ada di banyak tempat yang lainnya itu, dia tinggal kirimkan melalui jemput bola ya, berarti kira-kira ya. JNE. Uangnya sudah kita terima melalui dengan pembayaran online itu kan ya, barang itu ya. Itu kita potong jalan beberapa mata rantainya kita potong. Jadi masa depan kita ada di sana sebetulnya. Betul sekali. Seperti ada yang terjadi di Cina, petani di Cina kan begitu. Karena 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya diundang sama pemerintah Cina untuk keliling Cina selama 4 tahun. Ngapain diundang? 4 tahun? Bukan. Mungkin selama 4 minggu lah. 4 minggu ya. Jadi 4 minggu. 4 provinsi yang berbeda. Ngapain di situ Pak? Ya keliling, ketemu dengan orang, kebudayaannya itu, birokrasinya. Dia ingin mendengar kita karena Cina membuka dirinya itu kan sebagai suatu negara besar dengan tingkat pluralisme yang luar biasa. Dia undang orang-orang muda lah untuk datang ke sana. Nah ini kan menjadi sedikit menarik ya. Ke Cina kita kenal dengan cerita komunisnya, tapi hari ini membuka diri. Kemudian ekonominya boleh kita bilang berjalan agak liberal.
tapi pemerintahnya sistemnya masih komunis. Nah, bagaimana kemudian kita, ya nggak usah ngomong Indonesia deh, Bali, seperti cerita tadi, bangkit dengan cerita tadi, membuka cakrawala pikirnya manusia Bali ini hari ini, masyarakat Bali hari ini, sehingga dia bisa bangkit. Karena buat sahabat literasi semua, kita punya satu tantangan juga nih, bangkit sendiri kalau nggak punya strategi kan kita kayaknya bangkit buta, nggak tahu apa, GPS-nya kemana nih hari ini. Sebetulnya kalau ingin kita lihat model Cina itu menarik kan. Cina kan latar belakang kebudayaannya sama kayak kita kan. Latar belakang kebudayaan sama dengan kita. Petani di Cina sama dengan petani kayak di Bali juga ya. Tapi Cina itu masuk dalam dunia digital. Maju mereka. Jadi petani-petani di sana menjual barang-barangnya itu di samping dia terkoneksi dengan pusat informasi, ada harga, ada kebutuhan pasar yang ada di banyak tempat yang berbeda. Dia pemasaran melalui digital dan pemerintahnya mensupport itu. Jadi pemerintahan menjadi katalis yang luar biasa bagus di sana. Dia support dengan semua informasi-informasi yang ada. Jadi petani itu kalau memang mau menanam sesuatu itu dia dikatakan bahwa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lagi marketnya yang paling bagus tuh A, B, C, D. Ini yang kalian harus tanam. Ini harganya sekian, ini bagus ini. Jadi petani itu didorong dengan begitu. Makanya di pedesaan di Cina itu akan ada pusat informasi pedesaan, pusat informasi pertanian yang interkoneksi di macam-macam tempat yang berbeda gitu loh kan. Ini saya mendapat satu informasi menarik. Jadi 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, pangsa pasar pertanian kira-kira yang akan kecenderungannya menuju ke situ. Itu. Jangan orang nanam padi aja. Menanam padi kan kadang bisa rugi kan, karena ongkos mahal, karena ongkos pupuk, ongkos tenaga kerja dan sebagainya. Betul. Karena jumlah size petani kita mungkin kadang-kadang ada 15 hari 20 hari, jadi tidak secara ekonomi itu tidak memungkinkan itu. Jadi harus komoditas yang ditanam itu adalah komoditas yang mempunyai nilai pasar yang cukup tinggi. Itu loh kan, misalnya jahe, kunyit, bawang putih, porang gitu hari ini. Itu yang harus dia mainkan gitu loh. Jadi pemerintah yang di sana tuh, pemerintah Cina yang di sana tuh menjadi katalis, dia membantu permodalan, dia membantu informasi, dia menjadi penyangga. Itu hebatnya. Makmur, masyarakatnya jadi makmur. Berarti ini satu PR juga nih buat masyarakat kita, bahwa petani kita hari ini harus adaptif dan kemudian dia harus jadi smart farmer. Nah, terus pesannya buat pemerintah, karena hari ini kita kan belum melihat nih adaptasi pemerintah menyediakan, kira-kira nih 2-3 bulan bakalan ini nih pangsa pasarnya. Kita belum melihat itu sampai hari ini. Menurut Pak itu gimana? Paling tidak bahwa pemerintah harus membuat pusat informasi pedesaan, pusat informasi komoditas, sehingga sekarang petani-petani itu bisa download online apa mungkin yang kira-kira yang akan menarik itu kan ya. Sekarang musim hujan, apa yang kemudian yang menarik di banyak tempat yang berbeda sehingga pasarnya bagus itu kan ya. Misalnya kan kadang-kadang ada oversupply kan, kadang-kadang di Singaraja kalau orang panen rambutan kadang-kadang nggak ada harganya. Kemudian mangga itu kan ya, yang di Bongkale dan di Teguramah dan sebagainya. Itu kadang-kadang kan supply and demand-nya ada. Supply and demand itu harus ada yang atur, pemerintah harus banyak mengatur. Misalnya pohon mangga, panen pohon mangga, itu kan kadang-kadang ada panen raya gitu, panen raya. Jadi kadang-kadang busuk di tempat itu. Jadi pemerintah memberikan informasi yang ada melalui online, di mana mungkin di Medan diperlukan. Medan kan tidak panen seperti yang ada di sini. Suplai ke Medan, suplai ke Lampung, suplai ke Maluku, suplai ke Sulawesi Selatan gitu loh kan ya. Jadi ini yang diperlukan oleh petani sebetulnya. Jadi pemerintah bisa membantu, satu informasi, yang kedua pemodal, yang ketiga bisa menjadi katalis. Betul, berarti kita perlu pusat literasinya ya? Ya, pusat literasinya itu kan. Sebetulnya kampus mau peranan bisa membantu menjadi risetnya itu menjadi counterpartnya itu kan ya. Harus matang betul ya. Pemetaan di mana kira-kira kelebihan supply-nya, kemudian yang kekurangan tempat. Wah, ini keren banget. Itu bisa bicara dengan Kadin, kemudian bisa dengan Kadin, kemudian ya itu pengusaha-pengusaha yang terlibat di sana itu bisa pengusaha-pengusaha agrobisnisnya gitu kan ya. Ini bisa menjadi hebat sekali. Nah, kira-kira nih Pak, kita melihat Bali hari ini kan perhelatan G20. Kemudian ya kita semua pasti G20 ini kayaknya seolah-olah angin segar, seolah-olah. Tapi kita kan belum tahu nih bakalan seperti apa perhelatannya. Betul nggak akan memberikan dampak atau tidak?
Menurut Pak sendiri, apakah G20 ini akan bisa menjadi open gate untuk Bali ini kembali bangkit atau akan lewat begitu saja? Sebetulnya dengan COVID-nya sudah mulai menurun, entah ada G20 ataupun tidak, jadi masyarakat Bali, orang Bali, pengusaha Bali yang terlibat dalam industri pariwisata itu harus menyiapkan dirinya. Ini berarti kan prepare dengan semua cara yang ada gitu kan. Sekarang kan penerbangan sudah dibuka, mulai, Australia dibuka, betul. Ya Hong Kong sudah mulai masuk, ya negara-negara lain sudah mulai masuk gitu kan. Jadi yang di Bali itu harus disiapkan dirinya. Betul. Pilihan entah ada G20 tidak ada G20 itu ya harus siapkan dirinya ininya. Pilihan nggak ada. Kalau ada G20-nya kan banyak yang akan mulai masuk di sini. Jadi bersyukurlah gininya itu kan ya. Multiplier efeknya dapat. Multiplier efeknya dapat ya. Tapi walaupun itu tidak ada atau kapasitasnya kecil, pasar itu kemudian harus dibuka. Jadi pasar akan masuk juga kan ya. Iya betul. Jadi Cina akan masuk, Australia akan mulai masuk, Jepang akan mulai masuk, Hong Kong mulai masuk gitu kan. Negara-negara ASEAN mulai masuk, kemudian India akan mulai masuk gitu loh kan. Ini harus disiapkan. Entah kalau ini tidak siap kan jelas mubazir juga. Nah, untuk membuat kita kembali percaya diri. Kadang-kadang kan teman-teman seperti yang bahasa tadi, investasinya sudah susah, kemudian modal kita cenderung sudah menipis, bahkan cenderung ada yang sudah habis. Untuk membuat jualan kita hari ini menjadi jualan yang tetap menarik, Bali itu menjadi tetap yang menarik, kita harus mulai dari langkah yang mana dulu, Pak? Sebetulnya memang harus pencitraan itu kan ya. Jadi pemerintah dengan kelompok-kelompok swasta harus memberikan informasi keluar itu kan ya. Ini kan semua informasi melalui digital kan ya. Jadi semua orang sudah tahu apa yang terjadi di Bali, di Hong Kong, orang tahu pada detik itu juga. Jadi ini harus di real time gitu ya. Real time. Ini harus diungkapkan kepada permukaan bahwa Bali stabil, orang sudah di booster 3 kali, tingkat penularan nol gitu. Jadi orang merasa percaya, orang merasa secure untuk berliburan di Bali gitu kan. Iya, jadi semua itu harus diungkapkan untuk keluar karena itu merupakan pemasaran secara kesehatan itu cukup bagus. Jadi pencitraan image-nya itu kan ya. Jadi cukup bagus. Jadi orang akan bisa datang, orang merasa nyaman. Itu tidak dilakukan oleh swasta, pemerintah pun juga harus melakukan melalui informasi digital. Oke. Nah, ini cerita tentang branding Bali. Saya tertarik dengan cerita branding tadi. Apakah kita perlu melakukan strategi-strategi tertentu untuk membuat new branding Bali? Atau ya udah dengan cerita Bali ya Seribu Pura, Bali Pulau Dewata, Bali dengan banyak ritualnya, apa jualannya masih di situ, atau mungkin ada new branding untuk Bali ke depan kira-kira? Sebetulnya ya mesti branding baru kan, karena pasarnya sudah berubah juga kan. Sekarang kan banyak pasar milenial. Pasar milenial yang dari berbagai negara itu kan datang kan. Orang-orang muda itu banyak datang mencari sesuatu yang baru. Jadi misalnya spiritual gitu kan ya, spiritual, kesehatan, lingkungan gitu kan ya. Kan itu yang menjadi tema-tema yang menjadi agama baru. Jadi orang datang ke banyak tempat itu karena healing gitu ya. Karena healing, spiritual healing, kesehatan, orang jadi tempat yang bagus untuk kebudayaan yang baru dan sebagainya. Jadi dibuatlah branding baru yang menjawab untuk kurun waktu tertentu kan begitu juga kan ya. Sekarang kan yang menarik di Bali kan kalau untuk wisata Nusantara kan kuliner kan itu kan kuliner ya. Betul. Ini babi guling dan sebagainya, nyat-nyat ini menjadi menarik betul. Hari ini babi guling ini pangsa pasarnya banyak banget. Orang lokal besar sekali itu kan ini pangsa pasar Nusantara itu besar sekali. Jadi itu misalnya yang harus dibuat baru di sana baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang tentu pemasaran melalui jalur digital. Jalur digital. Berarti penekanannya ada buat sahabat Literasepedia hari ini yang kemudian nonton ini menjadi penting bahwa adaptasi digital di era disruption hari ini menjadi satu kata yang harus kita underline betul, kita harus bold betul dan kemudian kita jawab tantangan ini. Pak Tut, nih buat milenial kita, kira-kira apa yang kemudian Pak Tut bisa sampaikan sehingga mereka punya cara pandang yang lebih luas. Karena hari ini kan kadang-kadang kita minus literasi. Kemudian di sisi yang lain kita juga, yang saya sering dengar di lapangan adalah kita punya banyak hal, tapi sesinya kecil nih.
Nah, untuk meningkatkan itu, literasinya biar bagus, CC-nya biar gede, sehingga daya tawar kita pada negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain itu menjadi lebih meningkat. Buat itu gimana caranya untuk Soalnya milenial? kalau orang milenial itu harus dia meningkatkan know-how-nya, keterampilan harus meningkatkan ya. Terutama kalau mau kelompok milenial itu kan dia memang harus bermain digital, konten-kontennya itu kan ya. Sekarang kan banyak orang main konten itu, orang pergi ke Nusa Penida, ininya baru, ada orang ngaben yang di tengah laut dan sebagainya. Oh iya, betul, ya. Dia harus ngomong, harus menjelaskan kenapa ngaben itu badainya kemudian di tengah laut. Jadi orang harus menjelaskan dan sebagainya. Karena dari segi scenerinya, dari segi pemandangan alamnya luar biasa bagus. Lokal konten juga bagus. Jadi orang terjun ke sana menjelaskan ABCD itu. Jadi ini kemudian dimasukkan ke dalam cloud, di blow up itu kan. Betul. Jadi orang datang karena itu juga kan. Orang datang karena itu juga. Jadi banyak orang-orang yang hebat-hebat sini, bintang film yang dari luar banyak datang di sini. Kayak beberapa hari yang lalu kan saya makan sama Happy Salma, ada Gari Nugroho, kemudian ada Tomiawi, ada Jais Darga, ada Arma itu kemudian. Jadi orang yang semacam-macam itu datang itu bisa di blow up juga itu kan ya. Tapi kenapa orang itu datang sini? Karena menarik untuk kulinernya, ada ngobrol, ada kulinernya. Ini bisa di blow up itu karena mereka terkenal, pengikutnya banyak, orang lain akan bisa datang lagi. Nah inilah kepentingan orang-orang muda tuh untuk lakukan sesuatu gitu kan ya. Itu loh, dia bisa dimainkan di Facebook, dia mainkan di Twitter, kemudian dimainkan di TikTok dan sebagainya. Dia juga punya konten juga. Kalau dianya terkenal, banyak orang datang untuk ikut dia, ikut mereka. Dapat impact juga ya, secara pribadi kita dapat impact juga. Bali juga bisa bangkit dengan cerita dengan itunya. Dan kemudian kita kosnya murah lagi. Kan kos murah sekarang kan nggak bisa kos mahal kan, uangnya ada. Iya. Kos murah. Kalau untuk kelompok milenial, kosnya harus murah, tapi dampaknya besar. Oke, low cost tapi dampaknya harus besar. Itu kan ya. Jadi untuk meningkatkan pasar. Di samping pasar publik juga pasar pribadinya juga kan ya. Dia sudah mulai terangkat juga. Ini menjadi satu itu kan ya, menariknya kan gitu kan. Kenapa kita harus meningkatkan pasar pribadi kita selain pasar publik? Ya, kalau pribadi, kalau kita deliver itu yang namanya, kalau orang percaya sama kita kan orang bisa investasi juga kan ya, orang percaya. Iya, betul juga ya. Kalau kita nggak ada pencitraan, orang perlu partner lokal juga. Kalau orang dari luar itu datang ke satu tempat tertentu, kayak Bali ini, dia perlu partner lokal. Partner lokalnya bisa dipercaya, orang bisa menjadi partner bisnis. Itu aja kan, itu logikanya kan ya, partner lokal. Kalau partner lokal harus punya pengetahuan tentang government, pengetahuan tentang kebudayaan, pengetahuan tentang bisnis, bisa tata kelolanya itu juga ya. Temannya banyak dan lain sebagainya itu kan, dan dia paham dengan bisnis itu gitu. Jadi orang bisa menjadi partner lokal. Jadi enak sekali gitu. Itu yang meningkatkan daya tawar yang ini luar biasa. Jadi teman-teman sahabat Literasipedia, kita juga harus betul-betul mengunci daya tawar itu, dan kemudian kita harus ambil kesempatan karena di sini ternyata ada celah partner lokal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi bagaimana kita bisa menjadi poin itu. Nah, ini akan menjadi bahasan kita dengan Pak Putu Swasta. Nah, Pak Putu, saya ingin tahu pada poin itu, bagaimana kemudian menjadi partner lokal yang diinginkan oleh para investor. Ya, itu ya seperti yang saya bilang tadi itu kan, mereka harus punya keterampilan itu kan ya. Mereka punya keterampilan di banyak bidang yang berbeda gitu kan ya. Misalnya kalau orang mau investasi sini, mau buat bisnis properti, kita harus tahu tempatnya di mana, titiknya di mana, berapa jumlah mungkin orang yang akan datang, jumlah milenial berapa, apakah pasarnya prospek atau tidak. Jadi kalau mau mengurus bisnis supaya bisa jalan itu, berapa cost-nya yang harus dihitung, berapa perizinan dan lain sebagainya. Jadi harus paham seperti itu. Hitung-hitungannya harus jelas ya. Jadi kalau itu dia paham, itu kan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kan namanya intangible capital. Kapital yang tidak kelihatan itu. Kalau itu dia ini orang suka bermain. Jadi nggak keluar modal, kita dikasih 20% saham semuanya itu kan ya. Untuk menjalankan mesinnya itu kan ya. Kan menarik kan? Itu biasanya. Tapi kalau kita mau punya pengetahuan seperti itu, jadi waktu yang sudah kita investasikan panjang juga kan ya. Betul. Kan panjang kan, waktu, umur, uang juga, bergaul juga. Itu kan semua kalau dijumlahkan cost juga kan ya. Iya. Bisa cost juga. Pengetahuan ini jadi cost.
Itu yang mungkin yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok muda. Dan orang-orang muda tuh jangan takut. Iya. Karena hidup tuh nggak ada yang mudah hidup tuh. Semua kita hidup sering itu insecure, perjuangan. udah belum kenapa-kenapa kita udah, wah bisa nggak ya? Kan itu sering muncul pertanyaannya, mungkin nggak ya kan itu. Makanya orang perlu bergaul. Kalau orang bergaul, dia mendapatkan keyakinan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pengetahuan. Yeah. Makanya orang-orang muda tuh jangan sering-sering di rumah. Tinggalkan rumah kan nggak berubah juga kan keluarga. Biarkan aja, mesti pergi keluar, ngopi di banyak tempat orang yang berbeda, ngobrol. Pokoknya kurangi tinggal di rumah itu aja supaya mendapat pengetahuan kan. Karena waktu kan terbatas itu. Oh betul juga. Dari orang juga terbatas kan ya. Gitu. Betul. Harus berinteraksi berinteraksi dengan orang. Itu ABCD-nya itu kan. Ya, oke. Baik, buat sahabat literasi media, ini menjadi satu bahasan yang luar biasa sekali. Hari ini kita bersama Pak Putu Selasa. Jadi pada poinnya buat anak muda sahabat literasi media, jangan terlalu sering-sering ada di rumah karena ini satu poin penting. Ini saya suka sekali, banyak ngobrol, banyak ngopi, banyak pengetahuan, banyak baca buku, banyak mendengar. Ya. Ketemu dengan banyak orang yang berbeda, itu aja kan ya. Pokoknya di luar kan itu pelajaran hidup juga. Pelajaran hidup itu kan kemudian kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, dan dia muncul dengan kapan saja dia bisa muncul. Pengetahuan, pikiran, persepsi, wawasan dan lain sebagainya. Jadi orang suka begitu, pemilik modal dan lain sebagainya, orang suka begitu kan ya. Betul. Jadi sekutu kita harus perbanyak sekutu. Kawan itu harus kita perbanyak. Itu intinya itu kan ya. Jadi masa depan kita itu. Jadi masa depan generasi muda kita berada pada sejauh mana, sebanyak berapa mereka punya jaringan, teman, sahabat, sekutu. Nah ini menjadi satu catatan dari sekutu. Harus sekutu. Oke Pak Putu, ini kita nggak terasa udah panjang sekali ya pesan Pak Putu untuk generasi muda kita di Bali khususnya. Bagaimana kemudian mereka bisa tampil dengan percaya diri dan akhirnya menjadi tuan atas tanahnya sendiri hari ini. Karena kita kan banyak sekali ada fenomena hari ini, sehingga teman-teman di Bali punya oh iya betul, aku harus berangkat dari poin ini gitu. Kira-kira apa yang kemudian Pak bisa sampaikan pada sahabat literasi media? Sebetulnya untuk sahabat literasi media untuk kaum muda itu memang harus banyak pengalaman dari luar itu kan. Pengalaman di luar, berinteraksi banyak dengan orang, hidup hemat, jangan ikut-ikutan dengan orang, gaya-gaya orang yang casingnya kadang-kadang kita tidak tahu. Ya hidup apa adanya, tapi pengetahuan banyak, menulis banyak, membaca banyak, berdiskusi banyak gitu kan. Karena itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap diri kita, kualitas kita, integritas kita. Ya, itu orang membuat orang menjadi suka. Harus bergaul banyak dengan banyak orang yang berbeda itu kan ya. Karena mungkin sekarang kita tidak ketemu, tapi nanti 10-20 tahun lagi kita akan bertemu dengan orang yang sama, orang yang berbeda itu kan ya. Nanti kita akan bertemu dengan mereka. Dan apapun bisa terjadi, masa depan bisa terjadi kapan saja. Atas dasar pertemuan kita 15 tahun yang lalu. Oh iya betul juga ya. Berarti investasi ya. Investasi. Saya bilang investasi karena. Investasi pengetahuan itu kan menyamakan frekuensi itu kan ya. Menyamakan frekuensi. Saya dengan Garin, dengan ini kan udah lama ketemu dengan mereka, udah lama sekali. Ketemu sekali Tommy Hawi itu yang dosen profesor di UI, ketemu dengan mereka di sini, kembali lagi bertemu dengan mereka gitu kan ya. Iya. Berarti apa yang kemudian kita investasikan di masa lalu itu akan memberikan dampak pada masa depan. Kurang lebih begitu Pak Rika. Oke, sahabat literasi media, ini sangat luar biasa sekali. Jadi nggak terasa kita udah panjang sekali dapat diskusi hari ini, dan satu kalimat yang luar biasa bahwa apa yang kemudian sahabat literasi media investasikan hari ini itu akan menjadi dampak untuk masa depan yang akan kalian tata di kemudian hari. Terima kasih Pak Putu untuk sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, wah ini diskusi yang luar biasa, sudah lama sekali dia ininya kan. Iya. Diskusi ngalor ngidulnya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang kan ya. Terima kasih banget karena jujur ya, saya pribadi adalah salah satu pengagum Pak Putu karena banyak koleksi buku yang saya dapatkan ketika ketemu dengan beliau. Jadi ini investasi yang luar biasa, dan buat anak-anak sahabat literasi media, Anda harus cari buku-bukunya karena beliau menulis dengan gaya yang mudah kita pahami, dan tentunya hasil karya beliau ini sangat bagus sebagai referensi kita anak-anak muda, khususnya sekarang yang ada di Provinsi Bali. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Putu. Luar biasa. Mantap. Sampai jumpa di terus di episode yang akan datang, tentunya dengan narasumber yang lain. Please open your mind on Literasipedia on the spot. Bye bye.